Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi PD, Euler, Cauchy, dan Clairaut. PD, Euler, Cauchy, dan Clairaut. Nah, di dalam video ini akan menjelaskan bagaimana konsep dasar dari PD, Euler, Cauchy, dan Clairaut, bagaimana bentuk umumnya, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian bagaimana contoh soal dan pembahasan dari PD, Euler, Cauchy, dan Clairaut. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita mulai materi, maka terlebih dahulu kita harus mampu memahami integral. Yang kedua itu adalah konsep dasar PD, Euler, Cauchy. Nah, persamaan Euler-Cauchy adalah bentuk persamaan diferensial orde tinggi yang linearnya di mana variabel yang menjadi koefisien memiliki pangkat yang sama dengan turunannya dalam satu suku. Dengan rumus seperti ini. Ya, ini mirip bentuknya dengan rumus dari homogen dan non-homogen, ya. Nah, kemudian bagaimana kita mencari solusinya? Yaitu dengan cara kita mereduksi PD tersebut menjadi PD linear dengan koefisien konstan. Dengan cara ya kita transformasi X itu menjadi E pangkat U. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini ada tabel 1. Ini merupakan hasil reduksi jika dimisalkan X itu sama dengan E pangkat U dan X-nya itu lebih besar daripada 0. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini, ya. Nah, nanti itu dalam soalnya jika bentuknya itu homogen, maka kita menggunakan bentuk yang ini, ya. Misalnya nanti jika bentuknya itu X dy per dx, maka kita reduksi menjadi dy per du. Begitu pula sampai seterusnya. Nah, kemudian jika bentuknya itu non-homogen, maka kita menggunakan bentuk operator turunan, dalam hal ini D, ya. Nah, misalkan untuk bentuk awalnya itu X dy per dx, maka kita ubah menjadi dy. Nah, begitu pula seterusnya. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah dalam menyelesaikan PD Euler-Cauchy ini. Yang pertama itu adalah mereduksi turunan tersebut sesuai dengan tabel sebelumnya. Ya, jadi kita perhatikan nanti bentuknya, ya, kemudian kita ubah sesuai dengan persamaan tersebut. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menggunakan aturan homogen atau non-homogen. Ini tergantung dari fx-nya, ya. Jika fx-nya itu sama dengan 0 berarti kita pakai homogen. Jika fx-nya itu tidak sama dengan 0 berarti kita pakai non-homogen. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita ubah u-nya itu sama dengan ln x. Kemudian kita selesaikan. Oke, kita lanjut pada contoh soal. Yang pertama, selesaikan persamaan diferensial berikut. Langkah pertama kita ubah notasi turunan yaitu menjadi notasi Leibniz, ya, sehingga seperti ini. Nah, bisa kita lihat pada turunan yang bertanda merah, ya, itu kita ubah ke dalam bentuk sesuai dengan tabel sebelumnya, ya. Nah, untuk X pangkat 2 dikali turunan kedua Y terhadap X itu kita ubah menjadi seperti ini. Kemudian untuk X turunan Y terhadap X itu kita ubah menjadi dy per du. Sesuai dengan tabel sebelumnya, ya. Ini tinggal kita ubah saja. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dengan sejenisnya. Nah, kan di sini untuk min dy per du dikurang 3 dy per du itu adalah min 4 dy per du. Nah, kemudian kita ganti dy per dx itu sama dengan d, sehingga seperti ini, ya. Nah,
dari D ini kita ganti dengan alfa, ya nanti itu akan membentuk persamaan karakteristik. Nah, kemudian kita faktorkan sehingga diperoleh alfa 1-nya itu sama dengan 1 dan alfa 2-nya itu sama dengan 3. Nah, karena akar-akarnya itu berbeda, berarti kita menggunakan solusi seperti ini. Nah, kita substitusikan alfa 1-nya dan alfa 2-nya sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu kita ganti U-nya itu sama dengan ln X. Ya, seperti ini ya. Ingat bahwa ln X itu sama dengan X ya. Kemudian untuk 3 ln X itu berarti hasilnya itu adalah X pangkat 3. Ya, seperti ini. Nah, inilah solusi umum dari PD Euler-Cauchy. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Nah, kita perhatikan pada soal ini bentuknya itu sama seperti bentuk non-homogen. Kenapa? Karena fx-nya itu sama dengan x pangkat 3. Nah, sebelumnya itu bentuknya homogen karena fx-nya itu sama dengan 0. Nah, karena bentuknya itu non-homogen, maka kita menggunakan bentuk yang kedua, yaitu notasi dari operator turunan, dalam hal ini D. Kita ganti x pangkat 2 dikali turunan kedua Y terhadap X itu dengan D dikali D dikurang 1Y. Ya. Kemudian untuk dy per dx itu kita ganti dengan dy. Nah, sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita keluarkan Y-nya. Nah, selanjutnya selanjutnya kita mencari solusi dari YP-nya ya dengan cara metode inverse operator. Nah, kita perhatikan di sini fx-nya kan sama dengan x pangkat 3. Nah, kita ubah dulu x pangkat 3 ini ke bentuk bentuk eksponensial ya, sehingga nanti e pangkat 3 ln x. Nah, kan e pangkat 3 ln x itu sama dengan x pangkat 3. Nah, kemudian ln x itu kita misalkan sebagai u. Ya, sehingga seperti ini. Nah, untuk yang kedua, di sini kita perhatikan penyebutnya itu kita jabarkan sehingga menghasilkan d pangkat 2 dikurang 3d ditambah 2. Nah, bisa kita lihat di sini K-nya itu atau D-nya itu sama dengan 3. Nah, nilai dari D-nya sama dengan 3 itu kita substitusikan ke penyebutnya. Ya, sehingga seperti ini. Nah, diperoleh hasilnya itu X pangkat 3 per 2. Nah, inilah solusi dari YP-nya. Nah, selanjutnya kita ingin mencari nilai dari YH-nya dengan cara pemfaktoran ya. Di sini kita perhatikan ini tadi persamaannya, kemudian kita bawa ke dalam persamaan karakteristik, berarti seperti ini. Kemudian kita faktorkan sehingga diperoleh alfa 1-nya sama dengan 1 dan alfa 2-nya sama dengan 2. Nah, karena akar-akarnya itu berbeda, berarti kita menggunakan solusi seperti ini. Nah, kemudian kita substitusikan nilai alfa 1-nya dan alfa 2-nya. Ya, sehingga seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ubah U itu sama dengan ln X. Ya, sehingga seperti ini. Nah, ingat bahwa ln X itu sama dengan X. Kemudian 2 ln X itu sama dengan X pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya kita jumlahkan YH-nya itu dengan YP-nya. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, inilah solusi dari persamaan diferensial Euler-Cauchy. Oke, kita lanjut pada konsep dasar dari PD Clairaut. Nah, persamaan diferensial Clairaut itu adalah persamaan diferensial biasa dengan rumus seperti ini ya, dengan
F itu fungsi sembarang. Nah, ketika dy per dx itu dimisalkan sebagai P, sehingga y-nya itu sama dengan xp ditambah fp. Nah, nanti solusinya itu ada dua. Yang pertama itu adalah solusi umum. Nah, solusinya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah solusi singular. Oke, kita lanjut pada langkah-langkah dalam menyelesaikan PD Clairaut. Yang pertama itu adalah kita turunkan persamaan tersebut terhadap X. Kemudian langkah yang kedua, kita ubah dy per dx itu sama dengan P. Kemudian nanti akan muncul persamaan baru. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita selesaikan solusi umum dan solusi singularnya. Oke, kita masuk pada contoh soal. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Nah, langkah pertama itu kita turunkan persamaan tersebut, ya, sehingga seperti ini. Kemudian langkah yang kedua itu kita ganti dy per dx itu sama dengan P, ya, sehingga seperti ini. Nah, bisa kita lihat P-nya itu bisa dicoret sehingga tersisa seperti ini. Nah, kemudian kita keluarkan dp per dx-nya. Nah, sehingga seperti ini. Nah, inilah muncul persamaan baru. Nah, langkah selanjutnya kita cari solusi umumnya. Ya. Yang pertama untuk dp per dx sama dengan 0. Nah, ketika kita integralkan kedua ruas, maka akan menghasilkan P-nya itu sama dengan konstanta. Nah, selanjutnya kita substitusikan P ini ke soalnya. Ya, sehingga seperti ini. Inilah disebut sebagai solusi umumnya. Nah, kemudian kita cari untuk solusi singularnya. Dalam hal ini X ditambah 1 dikurang 2P. Ya, bisa kita lihat X tambah 1 dikurang 2P sama dengan 0 ini. Ya, kita pindah ruaskan untuk X ditambah 1-nya. Berarti seperti ini. Nah, kita kalikan kedua ruas dengan min 1. Berarti hasilnya itu akan positif kedua ruas. Nah, kemudian kedua ruas itu kita kalikan dengan 1/2. Ya, sehingga seperti ini. Ya, kita ganti lagi P-nya itu sama dengan dy per dx. Nah, kemudian kita integralkan kedua ruas sehingga menghasilkan y-nya sama dengan 1/4 x pangkat 2 ditambah 1/2x. Nah, inilah disebut sebagai solusi singularnya. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.